Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengimani qada dan qadar. Yang mana video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah materi pendidikan agama Islam di SMA yang diampu oleh Ibu Abidatul Isti'anah MPDI. Kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian qada dan qadar. Ada dua pendapat dalam mendefinisikan qada dan qadar. Pendapat pertama membedakan dan pendapat yang kedua menyamakan antara keduanya. Pendapat yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Dan mendefinisikan qada dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, yang Allah berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyamakan qada dan qadar, memberikan definisi bahwa qada dan qadar adalah aturan baku yang berlaku oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengakibatkan sebab dan akibat. Secara umum, qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar sendiri menurut bahasa adalah memberikan kadar, aturan, ataupun ketentuan. Menurut istilah, qadar berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Untuk iman kepada qada dan qadar sendiri, artinya adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan dia tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai dalil-dalil tentang qada dan qadar. Di dalam Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49, Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Quran Surat Al-Isra ayat 13, dan Quran Surat At-Taqabun ayat 11. Salah satu dalil Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takaran, sesuai dengan ukuran. Dan Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Allah pasti menciptakan segala sesuatu
dengan maksud dan juga tujuan. Di samping itu, terdapat dalil dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Saya sendiri mengambil intisari dari hadis tersebut bahwasanya kita sudah diciptakan sesuai dengan aturan yang Allah berikan, sesuai dengan ukuran yang Allah sediakan. Di samping itu, rezeki kita, ajal kita, amal perbuatan, dan bagaimana kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedemikian rupa. Dengan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, maka disitulah kita wajib mengimani apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar memiliki 4 prinsip. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadarullah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kuasanya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah pula lah sang pencipta dan yang lain hanyalah makhluknya. Sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qada'ku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang macam-macam takdir, di mana para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh dari takdir mu'allaq adalah seseorang yang bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur. Dengan upayanya, dengan giatnya ia belajar, dengan tekunnya dia belajar, akhirnya apa yang dicita-citakan tercapai, ia menjadi seorang insinyur. Untuk takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah sama sekali oleh manusia. Contohnya adalah seseorang yang terlahir dengan mata sipit, padahal orang tuanya tidak memiliki mata sipit. Misalnya lagi adalah seorang anak yang dilahirkan berkulit hitam, padahal bapak dan ibunya berkulit putih. Jadi, pada intinya, takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diusahakan, bisa diupayakan untuk berubah. Sedangkan takdir mubram adalah hak tidak bisa diubah dan diusahakan oleh manusia itu sendiri. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ketika kita beriman
ketika kita percaya kepada ketentuan dan ketetapan yang telah Allah berikan. Di antaranya, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak putus asa ketika mengalami kegagalan, dan menyandarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, berakhirlah 5 poin pembahasan mengenai mengimani qada dan qadar. Apabila ada kelebihan, itu murni datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan dalam saya bertutur, itu murni dari dalam diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.